Pada tahun 1999, para ilmuwan dari State University of Baskir, Rusia, menggemparkan dunia arkeologi setelah mengklaim menemukan bukti tak terbantahkan tentang keberadaan peradaban yang sangat maju di masa lalu. Artefak arkeologis tersebut yakni lempengan batu yang beratnya lebih dari 1 ton, dengan ukuran panjang sekitar 5 kaki dan lebar 3,5 kaki. Kendati sekilas tampak seperti lempengan batu biasa disertai retakan, artefak ini faktanya menyimpan misteri yang menarik, terutama berkaitan dengan pemetaan suatu wilayah kuno di masa lalu. The Daska Stone alias batu Daska merupakan artefak kontroversial yang diyakini oleh sebagian orang sebagai pedoman yang digunakan oleh para arsitek dunia. Dikenal sebagai Map of the Creator atau peta sang pencipta, serta diperkirakan berusia sekitar 120 juta tahun. Kendati terdengar mustahil dan bombastis yang jelas sejak ditemukan pada tahun 1999. Tablet batu yang dipercaya sebagai peta kuno ini telah memikat sekaligus membingungkan para peneliti, bahkan sampai hari ini. Penemuannya yakni Alexander Kuvirov, profesor fisika dan matematika dari Universitas Negeri Baskir, mengaku tak sengaja menemukan lempengan tersebut. Awalnya ia dan tim melakukan penelitian di kota Ufa, Pegunungan Ural mengenai jejak pengaruh Tiongkok kuno di wilayah itu. Saat itu, Profesor Kuvirov telah mendengar cerita para peneliti abad ke-20 dari berbagai lempengan kuno. Seperti yang dilaporkan, lempengan batu ini sendiri ia ditemukan di bawah sebuah rumah salah seorang tokoh masyarakat di kota Ufa. Permukaannya sekilas menunjukkan keakuratan yang menakjubkan dari peta relief 3D Pegunungan Ural. Yang menarik, lempengan Daska tidak hanya menggambarkan lingkungan Pegunungan Ural, tetapi juga serangkaian proyek teknik sipil, termasuk saluran sepanjang 7.457 mil atau sekitar 12.000 km. Dengan beberapa bendungan dan notasi hieroglif yang tidak diketahui asalnya. Ya, keakuratan dan perspektif peta menunjukkan kalau peta ini dibuat dari titik pengamatan udara. Hieroglif tersebut pada saat penelitian lebih lanjut belum diuraikan. Akan tetapi diperkirakan terkait dengan bentuk kuno Tiongkok terlepas dari misteri yang masih menyelimuti. Para penemu batu Daska dibuat terkesima dengan ukuran tablet tersebut. Tingginya mencapai 58 inci atau 148 cm, lebar 42 inci atau 106 cm, tebal 6 inci atau 16 cm, serta beratnya lebih dari 1 ton. Setelah diperiksa lebih lanjut, para peneliti lantas dibuat makin terkejut. Bagaimana tidak? Tablet ini tampaknya menunjukkan topografi Baskiria yang sangat akurat, salah satu wilayah yang berada di Pegunungan Ural pada skala sekitar 1:1,1 km. Penemunya yakni Profesor Alexander Kuvirov menamai batu tersebut Daska untuk menghormati cucunya yang lahir pada hari yang sama. Ia mengaku pada pandangan pertama ia langsung mengerti kalau lempengan itu bukanlah batu biasa. Ini merupakan peta nyata dan bukan peta sederhana, melainkan 3 dimensi. Anda bisa melihatnya sendiri, katanya kepada sejumlah media. Peta sang pencipta terdiri dari 3 tingkatan, dengan cukup kuat menunjukkan kalau peta ini tidak terbentuk dari alam secara alami, tetapi dibuat secara artifisial. Lapisan pertamanya kira-kira berukuran 7 inci atau 18 cm. Terbuat dari semen atau senyawa keramik berbahan dasar dolomit. Dalam ilmu geologi, dolomit sendiri dikenal sebagai suatu mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Lapisan keduanya memiliki ukuran sekitar 1 inci atau 1,5 cm. Terbuat dari kaca diopsid yang diperkaya dengan silikon. Kemudian, lapisan terakhirnya hanya setebal beberapa milimeter dan terbuat dari campuran kalsium porselen. Barangkali untuk memberikannya perlindungan tambahan pada tablet, atau mungkin untuk menciptakan agar cahaya menyebar supaya dapat menerangi batu dengan cukup baik. Beberapa pihak skeptis dengan temuan tablet ini, terutama dengan klaimnya bahwa ini merupakan peta kuno. Pertanyaan seperti bagaimana ilmuwan bisa mengidentifikasi tempat yang dimaksud dalam tablet tidak hadir dalam sekali kesempatan. Profesor Kuvirov terbuka dengan segala pengujian demi membuktikan hipotesisnya. Awalnya, ia mengaku kalau ia dan timnya tidak bisa membayangkan tablet tersebut sebagai peta kuno. Namun relief Baskiria menurutnya saat ini tidak banyak berubah dalam jutaan tahun.
Ketinggian kota Ufa bisa diidentifikasi, sementara ngarai Ufa adalah bukti utama mereka karena sebelumnya mereka melakukan studi geologi dan menemukan jalurnya di tempat yang pasti menurut peta kuno. Pergeseran ngarai terjadi karena adanya tusukan tektonik yang bergerak dari arah timur. Pada gilirannya, sekelompok ahli Rusia dan Tiongkok di berbagai bidang seperti kartografi, fisika, matematika, geologi, kimia, dan bahasa Cina kuno berhasil menemukan dengan tepat bahwa lempengan ini berisi peta wilayah Ural dengan sungai Belia, Ufimka, dan Sutolka. Batu Daska tidak diragukan lagi menunjukkan satu fakta arkeologis, itu pun jika diyakini bahwa ia merupakan peta kuno. Di mana peradaban Ural di masa lalu adalah peradaban yang lebih maju dari yang diperkirakan sebelumnya. Akan tetapi klaim kalau batu ini dibuat 120 juta tahun yang lalu kemungkinan kurang tepat. Sebelumnya dilaporkan, sebuah tim spesialis gabungan yang berasal dari Rusia dan Tiongkok telah menentukan bahwa batu Daska berusia antara 50 hingga 120 juta tahun. Berdasarkan cangkang laut yang bertahtakan di batu tersebut. Ya, para peneliti memperoleh tanggal ini dari sepasang kerang kuno yang ditemukan terkunci di lempengan. Cangkang pertama yang berhasil diidentifikasi yakni Navicorpsina munitus dari keluarga Gyroididae, diperkirakan berumur sekitar 500 juta tahun. Cangkang kedua yakni Equilium palus princeps dari subkeluarga Equilium palinae yang mungkin berumur 120 juta tahun. Mengapa dan bagaimana cangkang ini yang masih utuh masuk ke dalam tablet atau memang sengaja dimasukkan? Sampai hari ini belum diketahui secara pasti. Para ilmuwan menduga bahwa selain cangkang kuno, tablet tersebut dibuat sekitar 3.000 tahun yang lalu. Akan tetapi sangat sulit untuk menentukan penanggalan karbon pada ukiran ini sendiri. Hal tersebut masih merupakan tanggal yang luar biasa, mengingat detail dan pengerjaan peta yang canggih. Pada akhirnya, asal-usul batu yang tidak diketahui membuat banyak orang percaya tablet ini bisa menjadi bukti teknologi kuno. Atau bahwa batu ini diberikan kepada umat manusia oleh Tuhan sebagai cetak biru dari wilayah yang mereka tinggali. Beberapa komentar dari rekan sejawat termasuk kalangan ilmuwan juga menaruh skeptisisme yang serupa. Klaimnya sederhana, bahwa berapapun usia batu ini, letaknya yang dianggap menyerupai wilayah Baskiria hanyalah sebuah kebetulan. Bagi orang-orang yang ragu, retakan ini tentu bukanlah peta, melainkan hanya sebuah kebetulan yang menarik. Lantas, apakah batu Daska ini sebenarnya hanya hoax? Well, dalam sebuah tulisan yang cukup menarik menyebut bahwa jika ingin mendapat jawaban singkat, maka ya, itu bisa disebut hoax. Penjelasan panjangnya bisa dengan sudut pandang bahwasannya sumber asli cerita ini berasal dari situs Rusia bernama Pravda, yang terkenal dengan reputasi ketidakakuratan dan propaganda kontroversialnya. Ya, kisah ini diciptakan untuk menarik kembali orang-orang yang memiliki hasrat terhadap perihal misterius dan tidak diketahui. Atau dengan kata sederhananya, para ahli teori konspirasi. Dan jangan lupakan untuk menarik perhatian para penganut paham kreasionis ortodoks, karena jika diyakini, maka hal itu bakal menunjukkan bahwa Tuhan memberikan cetak biru kepada umat manusia dalam sejarah peradaban. Selain itu, tidak ada satupun penelitian resmi atau yang dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi global terkait dengan batu Daska atau topik yang persis sama. Termasuk tidak ada makalah ilmiah yang ditulis oleh tim ahli dari Rusia dan Tiongkok, sebagaimana disebut dalam beberapa tulisan sebelumnya. Namun apapun itu, entah keberadaan dan kebenaran batu Daska hanya berada dalam koridor fiksional ataupun benar secara saintifik, pada gilirannya tetap menimbulkan satu hal pasti, bahwa pengetahuan dan misteri selalu berjalan beriringan, bahwa sesuatu yang tidak pasti memang selalu menarik untuk menstimulus hasrat dan rasa ingin tahu kita akan sesuatu. Bagaimana menurut kalian?